Pernahkah kau bayangkan, seorang janda kaya raya, dengan 500 pintu kosan, jatuh hati pada seorang penjual siomay keliling? Aneh? Mustahil? Atau justru indah? Namaku Ratna. Orang-orang menyebutku Ratu Kos 500 Pintu. Dari luar, aku terlihat sempurna, rumah megah, bisnis lancar, nama besar. Tapi di balik itu semua, ada sunyi yang tak pernah bisa dibungkam harta. Sunyi yang menempel di dinding kamar, sunyi yang berbaring di ranjang kosong, sunyi yang tak pernah mau hilang meski lampu rumah menyala terang. Dan dari celah sunyi itu, seorang lelaki sederhana hadir. Ia tak datang dengan jas mahal, tak menjemputku dengan mobil mewah. Ia hanya menuntun sepeda tua, menjajakan siomay dengan suara rendah, jujur, dan senyum yang tak berpura-pura. Dialah Bima, lelaki sederhana yang membuatku mengingat lagi rasanya dicintai. Bagaimana bisa seorang janda kaya raya menikah dengan penjual siomay keliling? Dengarkan aku sampai akhir. Karena kisah ini bukan sekadar cinta. Ini tentang keberanian memilih bahagia, meski dunia menertawakan. Namaku Ratna. Usiaku 42 tahun. Di mata orang aku adalah Ratu Kos 500 Pintu. Seorang janda kaya raya yang berdiri kokoh setelah ditinggal mati suamiku 7 tahun lalu. Mereka melihatku dengan kekaguman bercampur iri. Hebat ya Bu Ratna. Sendirian tapi bisa mengurus kos sebanyak itu. Wah, hidupnya pasti nyaman sekali. Nggak kekurangan apapun. Mereka tidak tahu, ada yang hilang dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh ribuan pintu kos. Sesuatu yang tak bisa ditukar dengan rekening gendut. Kebersamaan, hangatnya perhatian, dan cinta. Ya, cinta. Sejak suamiku meninggal mendadak, aku seperti menutup hati. Bukan karena tak ada yang mendekat. Justru terlalu banyak. Pengusaha kaya, pejabat, bahkan kenalan lama suamiku, semua menawarkan diri. Tapi aku tahu, lebih banyak yang datang demi hartaku daripada hatiku. Itulah kenapa, meski rumahku megah, aku sering merasa sepi. Sepi saat duduk di ruang tamu berlampu kristal. Sepi saat makan malam sendiri di meja panjang. Sepi saat membuka jendela, melihat kota sibuk, tapi di hatiku kosong. Sampai hari itu datang. Siang itu matahari terik. Jalanan depan rumah ramai oleh pedagang sayur, motor, dan anak-anak yang berlarian. Aku duduk di beranda, memandangi mereka seperti biasanya. Tiba-tiba telingaku menangkap suara yang asing. Kring, kring, kring. Bukan motor gede, bukan mobil mewah. Hanya suara bel sepeda yang renyah, jernih. Seperti denting kecil yang berhasil membelah kebosanan siangku. Aku menoleh. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang lelaki, kulitnya legam oleh matahari, mendorong sepeda tua dengan gerobak kayu kecil di depannya. Di atas gerobak, panci besar mengeluarkan uap. Bau kuah kacang yang gurih, bercampur aroma tahu dan batagor goreng, terbawa angin hingga ke berandaku. Siomay, siomay keliling. Suaranya rendah, agak serak, tapi jernih. Aku menahan napas. Entah kenapa, suara itu menembus hatiku. Tanganku spontan melambai. Mas, kesini. Ia menoleh, tersenyum ramah, dan mendorong sepedanya mendekat. Siang, Bu. Mau pesan? Iya. 1 porsi. Kuah kacangnya yang banyak. Siap. Tangannya cekatan. Pisau tumpulnya memotong tahu, kentang, pare, lalu batagor. Gerakannya rapi, penuh perhatian. Saat kuah kacang disiram, harum itu semakin kuat, membuatku menelan ludah. Aku menatapnya diam-diam. Kaosnya lusuh, celana panjangnya sederhana. Keringat menetes di keningnya, tapi senyumnya tulus. Senyum yang jarang kulihat dari lelaki-lelaki berjas yang sering mencoba mendekatiku. Namamu siapa? Tanyaku. Bima, Bu. Nama itu terasa kuat. Bima, teguh, jujur, bersahaja. Aku mengangguk. Kuseruput siomaynya pelan-pelan. Rasa kuah kacangnya begitu kaya. Gurih, manis, sedikit pedas.
Aneh, tapi aku merasa bukan hanya lidahku yang dipeluk, melainkan hatiku. Enak, Bu? Ia bertanya. Aku tersenyum. Bahaya. Bahaya? Ia heran. Bahaya. Karena bikin aku lupa kalau lagi diet. Kami tertawa. Tawa yang sederhana, tapi berhasil merobohkan tembok kaku yang selama ini kupertahankan. Hari-hari setelahnya, aku mulai menunggu suara bel sepeda itu. Pagi masih sibuk dengan urusan kos, tapi di kepalaku ada pertanyaan. Kapan Bima lewat? Dan setiap kali ia muncul dari tikungan, hatiku ikut berdegup. Aku sering memanggilnya, membeli seporsi siomai, kadang sengaja lebih dari satu. Tapi lebih dari sekadar makanan, aku menunggu ceritanya. Mas Bima, bagaimana dagangan hari ini? Alhamdulillah, Bu. Lumayan, meski panas. Atau hujan, ya? Iya, kalau hujan agak repot. Tapi nggak apa-apa. Selama ada yang mau beli, saya semangat. Bima bercerita tentang ibunya yang tinggal di kampung, tentang adiknya yang masih sekolah, tentang bagaimana ia membeli sepeda dari hasil menabung sedikit demi sedikit, tentang mimpinya punya gerobak lebih kuat, agar tak khawatir saat menuruni turunan panjang. Aku mendengarkan dengan saksama. Dan setiap kali ia bicara, aku merasa dia bukan hanya menjual siomai. Dia menjual kesabaran, kejujuran, dan keteguhan hati. Lama-lama, aku pun mulai bercerita tentang hidupku yang sepi, tentang malam-malam panjang yang kuisi dengan laporan keuangan, tentang betapa jenuh aku mendengar pujian orang tapi tak pernah benar-benar didengar hatiku. Bima tak pernah memotong. Ia hanya mendengarkan, kadang mengangguk, kadang tersenyum tipis. Dan entah kenapa, itu cukup. Aku tahu, ini terdengar gila. Bagaimana mungkin seorang perempuan sepertiku, dengan segala harta dan status, bisa tertarik pada penjual siomai keliling? Tapi cinta memang tak butuh alasan rumit. Kadang ia datang sesederhana tatapan yang jujur, atau sepiring siomai hangat di siang yang terik. Hari-hari berikutnya, aku semakin dekat dengannya. Aku mulai menunggu sore, saat matahari lebih lembut, ketika Bima duduk di bawah pohon sambil membersihkan pancinya. Kadang aku menyapanya, kadang kami mengobrol singkat, kadang hanya saling tersenyum. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa hidupku yang tadinya hampa, pelan-pelan kembali berwarna. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Di depan, pasti ada jalan berliku. Dunia tak selalu ramah pada cinta yang berbeda. Dan aku harus siap, jika suatu hari aku harus memilih, tetap bersembunyi dalam gengsi, atau berani jujur pada hati. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati momen sederhana ini. Seorang janda kaya, duduk di beranda rumah besar, tersenyum diam-diam saat melihat lelaki penjual siomai mendorong sepedanya perlahan, dengan suara bel yang renyah. Kring, kring. Begitulah cinta mengetuk pintu hatiku, bukan dengan gebrakan besar, melainkan dengan denting kecil yang tak terduga. Hari-hari bersama Bima berjalan seperti aliran air yang menyejukkan. Setiap pagi aku mendengar kring, kring, bel sepedanya, dan setiap sore aku menutup hari dengan senyumnya yang sederhana. Aku, Ratna, janda pemilik kos 500 pintu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, merasa hidupku punya arti lain selain angka dan laporan. Tapi kebahagiaan yang tenang jarang dibiarkan lama. Angin gosip mulai berhembus. Suatu siang, aku baru saja mengecek blok kos bagian E. Dua penyewa muda terlihat berbisik sambil menahan tawa. Itu kan Bu Ratna? Iya, yang katanya suka beli siomai tiap hari. Jangan-jangan beneran jatuh hati sama penjualnya. Hahaha. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku bergetar. Bukan karena kata-kata mereka benar, tapi karena aku sadar, setiap gerak-geriku selalu diperhatikan. Dan kini, gosip itu mulai menjadi bahan candaan. Tak berhenti di situ. Seorang ibu penyewa mendekatiku di tangga dengan senyum penuh arti. Bu, siomai Mas Bima memang enak ya? Sampai ibu rajin banget keluar setiap dia lewat. Nada bicaranya manis, tapi tajam. Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat.
Kalau enak, ya silakan beli juga. Namun begitu kutinggalkan, jantungku berdetak cepat. Malamnya, aku menulis surat untuk diriku sendiri, kebiasaan lama yang jarang kulakukan lagi. Ratna, jangan biarkan lidah orang lain mengatur hatimu. Kalau kau bahagia, pertahankan. Kalau kau takut, tanyakan, takut apa? Takut siapa? Tapi tetap saja, suara-suara itu seperti bayangan yang menguntit. Apakah aku bodoh mencintai lelaki sederhana? Apakah aku gila jika berani membawanya masuk dalam hidupku yang penuh harta dan gengsi? Keesokan sore, saat Bima selesai melayani pembeli, aku memanggilnya. Mas Bima. Iya, Bu. Kau tidak merasa aneh? Orang-orang mulai bergosip soal aku dan kamu. Ia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang jujur. Bu Ratna, gosip itu seperti angin. Kita tak bisa melarangnya bertiup, tapi kita bisa memutuskan, mau tetap berdiri atau tumbang. Aku menelan ludah. Jawaban sederhana itu terasa menamparku pelan, tapi hangat. Aku tersenyum samar. Kau selalu punya cara menenangkan, ya? Ia tersenyum balik. Bukan menenangkan, Bu. Saya hanya percaya, yang jujur akan bertahan. Hari-hari berikutnya, gosip makin membesar. Bahkan ada yang bilang aku memelihara Bima, memberinya uang agar tetap setia padaku. Aku marah, bukan pada Bima, tapi pada ketidakadilan dunia. Kenapa cinta harus selalu diukur dengan status? Akhirnya aku membuat keputusan berani. Aku menawarkan Bima tempat khusus di halaman kos. Mas, mulai besok kau jualan di sini. Aku sewakan tempatnya. Bukan gratis. Ini adil. Kau bisa lebih aman dari hujan, dan orang-orang tahu di mana mencarimu. Bima terkejut. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Tapi saya takut. Nanti orang salah paham. Aku menggeleng. Biar saja mereka bicara. Aku sudah terlalu lama hidup demi gengsi. Sekarang aku ingin hidup demi hati. Ia menunduk dalam, lalu mengangguk. Kalau begitu, saya akan lakukan yang terbaik. Sejak hari itu, suasana kos berubah. Gerobak siomay Bima menjadi pusat keramaian. Mahasiswa antre sambil bercanda. Ibu-ibu datang membeli bungkus untuk keluarga. Anak-anak tertawa riang menunggu sambal ditambah. Kos yang dulu kaku, kini hangat. Seperti ada kehidupan baru yang tumbuh di antara dinding-dindingnya. Dan aku sering duduk di bangku taman, memperhatikan. Hati ini menghangat setiap melihatnya bekerja dengan sabar, penuh senyum, tanpa pernah mengeluh. Tapi badai besar belum selesai. Suatu sore, seorang tamu datang ke rumahku. Seorang lelaki parubaya, sahabat lama suamiku. Namanya Surya. Ia datang dengan mobil mewah, jas rapi, dan senyum yang penuh hitungan. Ratna, katanya dengan suara dalam, aku tahu hidupmu sendiri itu berat. Anak-anak kos banyak bicara, tetangga juga. Demi menjaga nama baik keluarga almarhum suamimu, aku ingin melamarmu. Aku terdiam. Surya, kenapa sekarang? Karena aku tak tega melihatmu jatuh ke tangan yang tak sepadan. Maaf, tapi menikah dengan penjual siomay, itu akan jadi bahan tertawaan. Hatiku panas. Aku menatapnya dengan tajam. Surya, lebih baik aku menikah dengan lelaki yang menjual siomay dengan jujur, daripada menikah dengan lelaki yang menjual janji dengan dusta. Surya terdiam. Wajahnya kaku. Apa kau serius? Serius. Ia pergi dengan wajah kecewa. Dan aku tahu, keputusanku akan mengguncang lebih banyak omongan. Malam itu aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelip. Aku sadar, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Aku mencintai Bima, dan aku tak ingin lagi hidup dengan topeng gengsi. Aku tahu, di depan jalan masih panjang, penuh rintangan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Siap melawan dunia, demi satu hati yang membuatku hidup kembali. Pagi itu kota seperti baru selesai berdoa. Udara bening, langit tipis,
Burung-burung menulis irama di kabel-kabel listrik. Aku berdiri di depan cermin dengan kebaya sederhana. Rambut disanggul tanpa mahkota. Wajah tanpa rias berlebihan. Di belakangku, ruang tamu dihiasi bunga yang dipilih para tetangga. Bukan mawar import, melainkan melati dari halaman, kenanga dari pot tua, dan bunga kertas yang dipetik anak-anak kos sambil tertawa. "Siap?" tanya Mbak Sari, pengelola kos yang diam-diam selalu menjadi kakakku sendiri. Aku mengangguk. "Siap." Di serambi, Bima menunggu. Kemeja putih yang disetrika sendiri, kopiah hitam yang tampak baru. Tangannya bergetar sedikit, bukan takut, melainkan terlalu bahagia untuk menyembunyikannya. Ia menatapku seperti seseorang menatap pagi pertama setelah badai panjang. "Ratna," suaranya rendah. "Bolehkah aku menggandengmu? Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari, dalam hujan, dalam panas, dalam ramainya tawa, juga sepinya malam." Aku tersenyum. Air mata menebal di pelupuk. "Bima, aku membebaskanmu dari keharusan membuatku bahagia. Tapi aku memilihmu karena kau membuatku berani bahagia." Akad berlangsung singkat. Hikmat. Tak ada lampu-lampu panggung. Tak ada deru kamera. Hanya saksi, doa, dan kalimat yang selama ini kutunggu. Sah. Seketika itu, halaman kos yang biasa dipenuhi langkah terburu-buru berubah menjadi ruang syukur. Anak-anak kos menggoyangkan tangan. Ibu-ibu tersenyum sambil berbisik. Para satpam menahan haru. Aku memeluk Bima. Di pelukannya, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kutemukan pada gengsi. Tenang. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti aliran air yang jernih. Aku menata ritme baru. Pagi-pagi aku menyiapkan teh manis. Bukan sebagai simbol melayani, melainkan sebagai cara kecil untuk menghadirkan kehangatan. Bima menyiapkan gerobaknya dengan telaten, mengganti baut yang longgar, mengelap kaca, memastikan kompor kecil menyala stabil. "Kalau capek, bilang," kataku suatu pagi. "Kalau bahagia, juga bilang," jawabnya. "Biar kita ingat rasa ini." Kami berbagi kerja tanpa saling mengukur timbangan. Aku tetap mengurus kos, menyapa penghuni, membenahi sistem pembayaran, mempercantik taman kecil di setiap blok. Bima tetap berjualan, keliling rute lama. Lalu sore kembali ke tempat teduh yang kusediakan. Kadang aku duduk di bangku ujung, memperhatikan tangannya saat menyiram kuah kacang. Tak pernah terburu-buru, tak pernah pelit. Yang berubah bukan pekerjaannya, melainkan caranya pulang. Dulu ia pulang membawa penat sendirian. Kini ia pulang membawa cerita tentang anak kecil yang minta sambal sedikit, tentang bapak-bapak yang minta pare lebih, tentang mahasiswa yang berterima kasih karena rasa siomay mengingatkan pada rumah di kampung. Dan aku mendengarkan. Karena kisah-kisah kecil itulah yang menambah atap pada rumah kami. Gosip masih ada. Ia menipis, lalu sesekali menyala, seperti bara di bawah abu. Ada yang bilang aku menurunkan derajat. Ada yang menyebutku pencitraan belaka. Tapi hidup mengajarkanku satu hal. Derajat yang sebenarnya tak pernah ditentukan oleh nilai barang di tangan, melainkan nilai tangan yang memegang. Suatu sore, Surya, sahabat almarhum suamiku, datang lagi. Bukan dengan lamaran, melainkan dengan diam. "Aku salah," katanya pelan. "Aku menilai dari kemasan, bukan dari isi." Aku menatapnya lembut. Kita semua pernah salah menilai. Yang penting, setelah tahu, apakah kita mau berubah? Ia menoleh kepada Bima yang sedang melayani antrean. Ia mengajariku makna jujur tanpa pidato. Aku mengangguk. Jujur memang tidak butuh panggung. Sejak itu, gosip pelan-pelan kalah oleh kenyataan. Orang-orang melihat sendiri bagaimana Bima bekerja, bagaimana kami saling menghormati, bagaimana kos menjadi lebih hidup, bukan hanya karena pintunya banyak, tapi karena hatinya terbuka. Musim berganti. Kami memutuskan memperbaiki gerobak. Bukan mengganti jadi istana, cukup memperkuat rangka, memperhalus ket, menambah wadah sampah tertutup. Bima tersenyum lebar melihat roda barunya. "Roda juga butuh harapan agar tetap bulat," katanya. Aku menimpali. "Setang butuh tujuan agar tetap lurus." Kami tertawa.
Dua orang dewasa yang tidak malu mencintai hal-hal kecil. Di salah satu sore, hujan turun deras. Jalanan menjadi bening. Suara siomay teredam rintik. Bima menutup dagangannya lebih cepat. Lalu duduk di sampingku, memandangi air yang mengalir ke selokan. Dulu, kalau hujan, aku khawatir tak bisa pulang membawa apa-apa, katanya. Sekarang, meskipun hujan, aku tetap membawa pulang sesuatu, dirimu. Kalimat itu sederhana, tapi menyalakan lampu di dalam dadaku. Bahagia, ternyata, bukan kembang api. Ia lebih mirip lampu kecil di beranda. Tak heboh, tapi setia. Ada juga malam-malam ketika kami tak sependapat. Tentang hal remeh. Kapan cocok menambah rute? Bagaimana mengatur antrean saat ramai? Atau cara menyapa pelanggan yang datang terlambat? Kami belajar menurunkan suara. Menaikkan saling mengerti. Kami sepakat pada satu janji. Jika hati memanas, tangan harus tetap lembut. Maaf, ujarnya suatu kali. Aku terlalu ngotot. Aku juga, kataku. Terlalu ingin semuanya sempurna. Kami tertawa, lalu menyeduh teh lagi. Di meja kayu kecil, kami menemukan kembali pangkal perbincangan, tujuan yang sama. Suatu hari, seorang penghuni baru datang, mahasiswa perantau, wajahnya canggung. Ia mendekat ke gerobak Bima, lalu berbisik. Pak, siomaynya mirip yang biasa saya makan sama ibu di rumah. Bima menatapnya hangat. Kalau begitu, makanlah pelan-pelan. Biar kau bisa pulang sebentar. Meski hanya lewat rasa. Anak itu menunduk. Menahan air mata. Aku melihatnya dari bangku. Di momen itu, aku tahu. Pilihan kami telah menyeberang dari urusan pribadi menjadi keberkahan kecil untuk banyak orang. Sebab kadang, pulang tidak selalu berarti sampai di alamat. Kadang, pulang berarti menyentuh kenangan yang membuat kita utuh. Tahun pertama berlalu. Kami merayakannya dengan cara kami. Menutup dagangan 1 jam lebih cepat. Lalu menggelar tikar di halaman. Bima memasak kuah kacang paling lembut yang pernah ia buat. Aku menyiapkan potongan jeruk nipis, kecap, dan sambal buatan ibu satpam. Para penghuni kos yang pulang kerja ikut duduk. Tawa menjadi bumbu. Terima kasih, kata Bima di telingaku. Karena memilihku, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk bersama-sama menanam kebahagiaan. Aku menjawab, terima kasih karena tidak mengubah dirimu menjadi seseorang yang asing. Kau tetap Bima, dan disitulah rumahku. Malam itu, bintang-bintang terlihat seperti paku kecil yang menahan langit agar tidak roboh. Dan aku bersyukur, langit tidak perlu ditopang oleh harta, cukup oleh hati yang saling memegang. Kini, jika kau bertanya, apa yang kau pelajari dari semua ini, Ratna? Aku akan menjawab begini, bahwa hidup selalu menawarkan 2 panggilan, gengsi dan hati. Gengsi suaranya keras, menggoda, menjanjikan tepuk tangan. Hati suaranya pelan, sabar, sering kalah lomba. Tapi hati, ketika kau setia padanya, akan menunjukkan jalan pulang. Dan cinta? Cinta bukan rencana besar yang menuntut dunia berlutut. Ia keseharian kecil yang diulang. Menyeduh teh, menambal ban, menutup jendela saat hujan, memuji satu sama lain tanpa berlebihan, meminta maaf tanpa menunggu kalah menang. Aku Ratna, janda yang pernah mengira kebahagiaan adalah angka. Kini aku tahu, kebahagiaan adalah nama depan kejujuran. Dan lelaki yang kupilih, penjual siomay keliling, adalah definisi paling sederhana sekaligus paling lengkap dari kata pulang. Kilauan Kesanu pesan. Jika kisah ini singgah di hatimu, ingatlah, jangan biarkan komentar orang lain mengunci pintumu. Ukurlah seseorang dari kejujuran tangannya, bukan dari kilau dompetnya. Pilihlah pasangan yang membuatmu berani menjadi dirimu, bukan yang memaksamu menjadi panggung bagi gengsi. Cinta yang baik tidak membawamu terbang tinggi lalu jatuh keras. Cinta yang baik menuntunmu berjalan mantap, setapak demi setapak, sampai kau berani berkata, aku di rumah. Kalau cerita ini menyentuhmu, tekan like sebagai tanda kamu setuju bahwa ketulusan masih punya tempat di dunia. Tulis di kolom komentar.
Momen kecil apa yang pernah membuatmu merasa pulang? Aku ingin membaca kisahmu satu persatu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya kau tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tentang hati, tentang berjuang, tentang menemukan rumah di tempat yang tak disangka. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Aku Ratna, dan ini adalah jalanku pulang.